Mohon itu izinnya di studi alam harap dicabut. Cabut, jangan cabut. Cabut, cabut, cabut. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Teman-teman sekalian, dicuplikan di awal, kalian sudah melihat bagaimana kemudian umat Islam yang ada di Depok ini barbar lagi teman-teman sekalian. Kalau selama ini mereka menuntut yang namanya IMB ya berdasarkan dengan keputusan SK2 Menteri. Tetapi gereja yang mereka demo saat ini itu sudah lengkap izin. Sekarang yang mereka tuntut apa teman-teman sekalian? Cabut izinnya, cabut izinnya. Kalau kemarin mereka persulit itu, mana izin pembangunan gerejanya? Mana izin untuk bisa beribadah di sini? Setelah sudah ada izin, apa yang mereka lakukan sekarang? Cabut izinnya. Goblok memang. Apakah karena ada setan di lubang hidung kalian? Iya kan? Tempat berdiamnya setan itu di lubang hidung. Ya mungkin itu yang komporing-komporing kalian itu sehingga kalian emosional, tidak suka ibadah, kalian anti peribadatan. Teman-teman sekalian kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Islam sendiri sebenarnya adalah Bang Permandi Arya. Kita simak apa yang disampaikannya berikut ini. Mohon itu izinnya di studi alam harap dicabut. Cabut, jangan cabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir berikan perlindungan pada gereja. Jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar ku Kang Deddy ya mah. Mohon itu izinnya di studi alam harap dicabut. Cabut, jangan cabut. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi sebenarnya mereka ini melakukan hal ini karena mereka merasa pertama mayoritas, lebih berkuasa. Kedua, merasa diri bahwa agama mereka lah yang lebih benar. Yang ketiga, karena tidak ada efek jerah yang benar-benar dilakukan oleh pihak pemerintah. Dan kalau kita lihat di video tadi, justru pemerintah itu ya membela mereka dengan apa? Melarang pembangunan gereja untuk sementara, dihentikan untuk sementara katanya. Teman-teman sekalian jelas bahwa pemerintah justru kalah dengan amukan massa. Jadi siapa yang lebih banyak, siapa yang demo itulah yang dibela. Itu yang benar. Seharusnya pemerintah tangkap dong. Ya, bila perlu ya datangkan pihak kepolisian, tentara, bahkan Satpol PP atau apalah petugas-petugas itu. Ya, yang punya wewenang di situ untuk mengawal, untuk menjaga pembangunan itu. Dan siapa provokator yang melakukan demo pencabutan itu agar dicabut izinnya, itu ditangkap, Pak. Bukan justru kita kalah dengan kelompok-kelompok intoleran ini. Ini yang menjadi kelemahan selama ini. Sehingga di mana-mana terus terjadi. Di Sukabumi kemarin, sekarang di Depok lagi. Jadi jelas-jelas teman sekalian ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Jadi itu kita bisa katakan bahwa selama ini dikatakan dijamin kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk memilih agama masing-masing. Itu semuanya tidak kita amalkan. Ya, buktinya apa? Kekristenan terus dijolimi, terus ya dikacaukan. Ini yang menjadi sebuah masalah besar teman sekalian. PR besar untuk pemerintah kita yang sekarang ini. Ya, jadi kita berharap teman-teman ya bahwa pemerintah itu cekatan
untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ini bukan pertama kali, ini berulang-ulang kali. Kalau ditanya, oh itu kan bukan Islam, itu kan bukan orang-orang Islam, itu oknum-oknum. Iya kan? Ini bukan oknum lagi. Ini kelompok Islam yang intoleran. Itu harus kita tegas menyatakan itu. Jangan kemudian teman-teman muslim tersinggung ketika dikatakan ini Islam, inilah wajah Islam. Jangan tersinggung dengan ceramah-ceramahnya Edis TV. Ya. Ini akibat apa? Akibat ceramah-ceramah para ustadz-ustadz intoleran, ya seperti Zakir Naik yang datang beberapa hari yang lalu, yang sedang datang di Indonesia, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga yang datang. Itu kan dia orang yang tidak tahu toleransi. Orang belajar di situ. Nah ditambah Dondita, ditambah Nandar, Juma, Unirifa, Faruk Sianipar, Ustaz Abdul Somad, ya, ditambah dengan ustadz-ustadz, ya, yang tidak suka dengan kekristenan, yang terus menghina kekristenan, dan ceramah-ceramah mereka cenderung untuk memprovokator orang lain supaya membenci kekristenan. Sehingga kita tidak heran kalau kemudian umat Islam itu melakukan hal itu karena sudah diajarkan teman-teman sekalian. Hanya mereka yang waras saja yang kemudian tidak melakukan hal semacam itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kelompok beragama Islam pada akhirnya, bukan lagi oknum. Nah, maka kita berharap ya, tokoh-tokoh agama, ayolah kita edukasi jemaat kita. Kita edukasi mereka. Supaya apa? Supaya tidak melakukan namanya tindakan-tindakan anarkis. Iman itu, kalaupun ada gereja di situ, kan tidak dipaksakan kepada orang-orang di sekitar yang beragama Islam untuk harus beribadah di situ. Itu hanya untuk digunakan oleh orang-orang Kristen sendiri untuk beribadah. Nah, kalau seandainya ada orang Islam yang kemudian tertarik dan masuk ke agama Kristen, ya itu bukan karena dipaksakan, tapi itu atas kemauan sendiri. Dan silakan, karena memang undang-undang menjamin. Ya, kalau memang Anda mau supaya orang berbondong-bondong masuk Islam, maka berikanlah dakwah-dakwah yang baik, berikanlah pengajaran-pengajaran yang baik, bahkan jujur dalam menceritakan tentang sejarah Islam itu sendiri, sehingga banyak orang yang kemudian cinta akan Islam dan mereka memeluk agama Islam. Ya, Kristen tidak kemudian takut Islamisasi, ada Islamisasi, nggak pernah takut kami. Saya setiap hari, keluarga saya, anak-anak saya itu mendengarkan teman-teman 5 kali sehari suara masjid dan kami sama sekali tidak terpengaruh. Oh, tiba-tiba kami masuk Islam. Enggak. Kami kuat akidahnya. Kami belajar sungguh-sungguh di agama kami. Sehingga kami belajar tentang perbandingan. Oh, kalau yang Kristen seperti ini, yang Islam seperti ini, yang Bunda seperti ini, yang Hindu seperti ini. Kita belajar. Tapi kita tidak buat kemudian masalah. Kita tetap menghargai orang-orang yang punya agama ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita berharap gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi, benar-benar dapat ya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi kaum intoleran ini. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.